Ya, silakan. Tentang kajiannya Buya Syakur itu loh, Kang. Soal apa? Saya nggak ngikutin Buya Syakur soalnya. Oh, tentang sholat itu loh, Kang. Waduh, di sini mah nggak bahas begitu-begituan kan? Oh, iya. Coba ya, barangkali saya pernah mendengar gitu, karena saya tidak ngefans sama Buya Syakur ya, jadi nggak tahu apa kajiannya. Ya, saya itu lihat YouTube-nya, ya lihat postingannya beliau. Beliau Halo? ini bab sholat. Kalau di Al-Quran kan cuma berapa ayat yang disebutkan dalam hal sholat dulu, Kang. Terus yang mengatur semuanya kan ya penafsiran. Jadi sholat kadang-kadang tata caranya kalau nggak ini nggak sah, kalau nggak menghitung ini nggak sah. Itu pengertiannya gimana, Kang? Nggak gini itunya gimana, nggak ngerti sayanya. Nggak gini, nggak gitu, nggak sah. Masalah gini maksudnya, Kang. Misalkan kita cara ruku sujud pun diatur dalam tafsir itu. Terus menurut pandangan Akang itu misalkan sholatnya kurang benar sidik, oh kan ada itu, kamu sholatnya seperti ini, kamu nanti nggak sah. Nah itu menurut pandangan Akang. Halo? 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 Pak Irfan? Ada suaranya nggak kawan beliau? Halo? Netizen ini beliau ada suaranya nggak? Nggak ada. Nggak sama berarti ya? Sinyalnya jelek ya, Kang? Ya. Ada tuh Pak. Poinnya apa Pak? Poinnya gini loh, Kang. Cuma misalkan kita kurang benar, terus mempelajari anak nggak benar, apakah memang ya kalau nggak sesuai itu apakah nggak sah gitu loh, Kang? Poinnya itu aja. Iya, emang kenapa? Wa mata intafasyartu intafal masyrutu. Kalau Buya Syakur mau ngorek-ngorek fikih, Buya Syakur bahkan kita masuk sekolahan aja harus syaratnya lengkap kok. Kenapa Buya Syakur ngorek-ngorek masalah fikih? Ya cuma kan yang dikatakan Buya Syakur itu wala kan faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin ma ubidallahu bi afdala min fiqhin fiddin. Kalau berbicara sah tidak sah, orang bisa menentukan, Pak. Karena ada standar keilmuannya. Ilmu fikih. Kecuali orang berbicara diterima nggak diterima. Wali pun nggak bisa menentukan. Jangankan Mahesa, jangankan Buya Yahya, jangankan Gus Bah. Kalau konteks berbicaranya diterima tidak diterima, maka nggak ada ukurannya. Tapi kalau berbicara sah tidak sah, itu sudah menjadi disiplin keilmuan yang baku. Sudah menjadi pakem. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah ngajak sholat salah satu sahabatnya. Lalu sahabat diajak sholat berdampingan di sini. Lalu sahabat mundur, diajak sholat bareng. Ditanya, karena sahabat waktu itu kalau tak salah Imam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, saya tidak merasa tidak sepantas bersanding denganmu ya Rasulullah. Nah, akhirnya menjadi syariat sekarang. Nah itu semuanya dicontohkan Nabi. Lalu siapa Buya Syakur kalau mau mengotak-atik fikih? Saya paham siarannya kemana. Kebetulan saya sudah nyimak ini. Kalau berbicara sah tidak sah, itu boleh Pak. Wa mata intafasyartu intafal masyrutu. Itu tertera di kitab fiqh sitin. Paham? Iya. Karena setahu saya, mohon maaf, Buya Syakur itu memang suka bablas. Mungkin karena beliau merasa hakikat ya. Setahu saya beliau itu, makanya tadi saya katakan Allah maghfirlahu ya warhamhu wa'afi wa'wanu. Oke, netizen minta ridhonya, minta Fatihah untuk Buya Syakur ya. Khususan ila ruhi Buya Syakur bin Ibu Hawa lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu Bang Pak Irfan. Ya. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Bapak, Kang. Nanti dulu, Bapak. Nanti dulu. Bapak, kalau saya bilang 2 tambah 2 sama dengan 5. Saya dengan 5. Bapak membenarkan apa menyalahkan? Ya. Otak saya pasti menyalahkan, Kang. Oke, Bapak menyalahkan itu dengan ilmu apa? Pakai gunakan ilmu apa? Ya, Ilmu pakai IPA kah? akal. Ilmu sejarah kah?
Ya, pakai akal Logika. tentunya. Iya, Ya. pakai logika, tapi disiplin keilmuannya untuk mengukur logika Bapak itu apa disiplin keilmuannya? Logika itu alatnya, tapi alat ukurnya apa? Kesimpulan logika Bapak salah, 2 tambah 2 sama dengan 5. Ada disiplin keilmuannya gitu loh. Apa disiplin keilmuannya? Itu kan tentang kebenaran. Matematika. Susah. Ternyata Bapak ini orang yang susah diajak bicara. Matematika. Iya. Secara Nah, ilmu kalau di dalam ilmu matematika saja boleh menyalahkan, lah apalagi yang berupa syariat. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ada standarnya. Jadi nggak bisa asal, nggak bisa kalau wisi kita jangan menentukan bicara sah nggak sah. Ada disiplin keilmuannya, ada standarnya gitu loh. Kecuali tadi konsep diterima tidak diterima, baru si A tidak bisa menentukan sholatnya si B itu diterima atau tidak diterima. Gitu loh Pak. Tapi kalau berbicara sah tidak sah ada standarnya Pak. Sebagaimana ilmu matematika. Paham Bapak? Iya, paham Ya, Kang. siap. Cuma kan gini ya Kang ya, kalau mendengarkan pengajiannya dengan Gus Bah itu, kalau Gus Bah kan enak sekali ya. Oh atuh iyalah, tuh enak lah kalau Gus Baham. Kalau Gus Baham enak Kalau lah Gus iya. Bah kan enak penjelasannya. Yang penting kamu Barakallahu melakukan lana perkara bi. sah dan nggak sahnya, biar urusan. Enggak gitu Pak. Enggak Pak. Aduh, iya kayak tadi bawa-bawa Gus Baham. Enggak gitu. Maksud Oh, enggak, maksudnya penjelas. Enggak beres ini. Lebih entengnya gitu loh Pak. Pak, Gus Baha itu bukan bicara sah tidak sah. Soal diterima tidak terima baru betul. Betul Gus Baha itu, Ya, Jangan iya, Gus Baha. iya maksud saya seperti itu. Masalah diterima Iya. dan enggaknya itu biar urusan Allah sendiri. Loh iya gak kalau itu sepakat Bapak. Bapak tadi nanyain Ya, maksud sah saya- tidak sah. Enggak Bapak ngomongnya sah Maksud tidak sah. saya seperti itu. Oh, alah. Maksud saya itu biar diterima Oh. gitu. Bapak kalau ngomong yang benar gitu Bapak ini namanya ngadu-ngadu Ya, namanya. ya. Namam Bapak itu. Enggak Jadi Gus mengadu-ngadu, Bah hanya Pak. ngomong ya, mungkin Bapak- saya terpeleset kalau saya bilang gitu. Bapak mau Gus Baha, mau Buya Syakur, mau Ki Idrus Romli, mau Ki Banten, mau Ki Cirebon, mau Ki Jawa Barat, semua sepakat kalau berbicara itu mah. Soal sah iya, tidak sah ada standarnya, soal diterima tidak diterima nggak bisa ditentukan sama seseorang. Oh, iya. Mau Gus Baha kayak kalau berbicara sah tidak sah, wah itu lebih ketat Gus Baha. Jadi makanya setiap ulama ngomong yang penting melakukan. Nah, melakukannya ini sesuai dengan tata caranya. Itu juga diterangkan di dalam kitab Kasyifatus Sajak karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani bi antakuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkan, ketika menjelaskan ihsan ala wajhil ladzi yatlubu ma'au syar'u bi antakuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkan. Ketika para ulama berbicara yang penting sholat, itu maksudnya mustawfiyatan lisyuruti wal arkan. Bukan sholat versi si A, sholat si B. Mustawfiyatan lisyuruti wal arkan. Nah, terserah syurut wal arkannya versi. Ya, intinya yang penting memiliki dalil. Jadi Bapak, kalau Bapak mendengarkan kajian Gus Baha dicomot satu kalam lalu disimpulkan sendiri, Bapak bisa jadi gagal paham. Karena qauluhu, ucapan ataupun kajiannya, kalamnya Gus Baha itu ba'duhu yufasiru ba'dun. Saling menguati, jangan dicomot, nggak bisa. Kita walaupun nggak duduk bersama sama Gus Baha, tapi kita tahu kualitas keilmuan Gus Baha, dan Gus Baha itu ulama asli. Itu loh Bapak. Ya sudah selesai lah Pak. Kalau maksudnya Bapak adalah sah tidak sah, sudah saya jawab. Kalau maksudnya diterima tidak terima sudah sepakat. Nggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi maksudnya begini. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama Bapak. Nah ini kita kewalahannya di sini kawan-kawan kadang-kadang ya. Netizen itu maksudnya nanyain tadi ya, diterima tidak terima. Tapi beda kalau sah tidak sah. Lo boleh. Saya akan berani katakan kalau ada orang melakukan sholat tanpa pakai sempak, tanpa pakai celana, tanpa pakai sarung, alias telanjang bulat cuma pakai baju doang, si burungnya goyal-gail, saya akan katakan tidak sah salatnya kan gitu loh. Atau ada orang yang sholat fardu tanpa wudu, tanpa suci, saya akan katakan tidak sah salatnya. Nah perbedaannya di mana antara sah tidak sah dengan diterima tidak diterima? Sederhana sekali. Kalau orang tadi kata Syekh Nawawi ketika menjelaskan ihsan, bi antakuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkan, maka dikatakan sah. Nah, kalau sudah sah, walau sholat Anda tidak diterima misalnya oleh Allah, tapi tata caranya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, maka Anda dihukumi sudah sholat, cuma nilainya tidak ada. Kalau tidak diterima ya, tapi Anda tidak dapat siksaan meninggalkan sholat. Bedanya di situ tuh. Tapi kalau sudah tidak sah, ya Anda dianggap meninggalkan sholat.
gitu loh, dihukumi tidak sholat.